Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Oke, alhamdulillah. Kelasnya sudah dibersihkan? Sudah, siap. Silahkan ketua kelasnya. Siapa? Oke, Jovana, silahkan dipimpin berdoa dulu ya, rekan-rekannya. Silahkan dipimpin. Siapa berdoa? Doa mulai. Oke, sebelumnya saya absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Saya absen dulu ya. Airin Puspita, Andin, Anisha Syafina, Arjita Rahma, Ayu Kristiana, Cesya, Daren Ega, Davina Sekar, Dea Agustin, Diana Fitriani, Diana Kendri, Didit, Duta Bella, Dwi Lestari, Gadis Kurnia, Helena Bunga, Ike Fitria, Indana Amalia, Indrianingsih, Jovana, Marsha, Nia Kurnia, Rahma Amelia, Rifatul, oh sakit, Salul, Vibranio. Oke, berarti hari ini yang tidak hadir adalah Rifatul ya, sakit. Oke, semoga yang sakit segera sembuh ya. Amin. Oke. Untuk membangun semangat belajar kalian, saya minta tepuk siap dulu ya. Oke? Oke ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, beri tepuk tangan buat kalian semuanya. Sebelum kita langsung ke materi ya, saya mau bercerita dulu. Di dalam kehidupan sehari-hari itu, kalian pernah melihat penyemprot obat anti nyamuk yang disemprotkan itu? Pernah? Pernah lihat itu? Terus pernah lihat pesawat terbang? Pernah lihat pesawat terbang?
Nah, pesawat terbang, kemudian alat penyemprot nyamuk, itu menerapkan prinsip apa dalam fisika? Pakai fisika apa enggak sebenarnya? Pakai. Itu pakai prinsip apa? Mungkin ada yang tahu? Mungkin ada yang tahu? Belum ada yang tahu ya? Oke. Nah, penyemprot nyamuk sama pesawat terbang ya itu nanti dia bekerjanya itu menggunakan prinsip fluida dinamis ya, pakai itu. Jadi menerapkan prinsip fluida dinamis. Maka hari ini kita akan mempelajari fluida dinamis. Nah, apa saja yang kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita bisa mengetahui dan menganalisis debit dalam permasalahan sehari-hari. Kemudian yang kedua itu adalah kita bisa mengaplikasikan asas kontinuitas dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir kita bisa mengetahui hukum Bernoulli. Gitu ya. Nah, sebelumnya sudah disiapkan alat-alat untuk pembelajaran hari ini, bukunya sudah disiapkan? Sudah, kalau sudah, ditaruh di meja semuanya. Ada alat tulis, ada buku, silahkan ditaruh di meja. Gitu ya? Oke. Sudah siap semuanya perlengkapan untuk belajarnya hari ini? Sudah? Oke. Kalau sudah, di sini silahkan diperhatikan video. Saya punya video di depan ya. Silahkan diperhatikan video yang saya tayangkan ini. Nah, silahkan diperhatikan ada video di situ. Silahkan diperhatikan dulu. Oke. Video tersebut video ngapain? Oke. Videonya adalah video menyiram bunga. Jika kalian perhatikan, ya, ketika menyiram bunga itu selangnya dipencet sama tidak dipencet, itu sama apa beda aliran airnya? Beda. Ya. Kalau dia dipencet, aliran airnya itu mengalir jauh. Tapi kalau dia tidak dipencet, dia ngalirnya hanya dekat saja. Iya enggak? Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Ya kan? Kenapa kok bisa seperti itu? Karena apa? Karena luas penampang itu lubangnya selang itu mempengaruhi kecepatan air yang keluar. Untuk lebih jelasnya, saya jelaskan materi selanjutnya. Nah, ini. Jadi, kita nanti mempelajari fluida dinamis. Ya. Di dalam fluida dinamis, itu nanti ada fluida ideal. Ya. Fluida atau zat cair dikatakan ideal itu memiliki 3 sifat. Sifat yang pertama apa? Sifat yang pertama itu adalah incompressible. Incompressible itu artinya adalah perubahan tekanan tidak mengubah volume fluida. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua adalah tidak mengalami gesekan. Sedangkan sifat yang ketiga adalah alirannya stasioner. Ya. Jadi
Fluida dikatakan ideal jika memiliki 3 sifat tersebut. Gitu ya. Itu namanya fluida ideal. Kemudian, fluida ideal itu mempunyai garis arus. Garis arus, apakah itu garis arus? Garis arus itu adalah aliran fluida yang mengikuti suatu garis. Dia bisa lurus atau melengkung. Yang jelas ujung dan pangkalnya. Jika digambarkan garis dalam fluida, garis alur dalam fluida itu nanti gambarnya ada 2 seperti ini. Yang pertama ini namanya adalah aliran laminar. Ya, kalau laminar berarti dia arusnya sejajar. Itu kalau laminar. Kemudian yang kedua alirannya namanya adalah turbulen. Turbulen itu berarti dia muter di bawahnya. Nah, aliran laminar ini pernah dijumpai di mana? Laminar yang lurus seperti ini? Di dalam selang. Ya kan? Kemudian yang turbulen itu kita jumpai pada sungai yang ada dam sungainya. Ya kan? Dia kan alirannya seperti ini ketika sampai bawah atau air terjun. Ya, itu namanya garis arus. Tuh. Terus selanjutnya ada ini persamaan kontinuitas. Di dalam persamaan kontinuitas ini, sebelum kita ke persamaan kontinuitas, kita mengenal debit dulu. Tadi kan saya sudah mengatakan bahwa hari ini kita mempelajari debit dulu kan? Ya. Nah, debit itu definisinya atau pengertian dari debit itu adalah ini, besaran yang menyatakan volume fluida yang mengalir melalui suatu penambang tertentu dalam satuan waktu tertentu. Itu namanya adalah debit. Nah, sehingga debit itu bisa saya tuliskan dalam persamaan matematisnya. Debit sama dengan volume fluida dibagi dengan selang waktu. Atau bisa ditulis Q sama dengan V per T. Di mana Q itu adalah debit, kemudian V besar itu adalah volume, T kecil itu adalah waktu. Nah, volume satuannya meter kubik, waktu satuannya adalah sekon. Maka debit satuannya adalah meter kubik per sekon. Misal ada yang tanya, volume kan satuannya nggak mesti meter kubik, ada yang liter, ada yang mililiter, ya kan? Tapi satuan SI-nya adalah meter kubik. Ketika dia masih dalam liter, berarti harus dikonversi ke meter kubik. Nah, 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Berarti sama dengan berapa meter kubik? Berarti naik 1 kan dia? 10 pangkat min 3 meter kubik. Itu, jadi diubah dulu sebelum dimasukkan ke rumus. Gitu ya. Nah, selanjutnya di sini kok tiba-tiba muncul rumus Q sama dengan A kali V. Tadi dikatakan bahwa rumusnya Q sama dengan V per T. Kok bisa ada 2? Dari sini dia kan rumus awalnya adalah Q sama dengan volume per T, gitu kan? Nah, volume itu kan rumusnya luas alas kali tinggi. Luas alas itu adalah A kali tinggi per T. Nah, karena S per T itu sama dengan kecepatan, maka rumusnya jadi Q sama dengan
A kali V. Boleh pakai A kali V, boleh pakai yang Q sama dengan V per T. Tergantung apa? Tergantung soal yang diketahui. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ada? Oke, kalau belum ada saya lanjutkan. Nah, di sini ada contoh soal. Sebentar, saya hapus dulu. Di sini ada contoh soal ya. Saya kasih contoh soal dulu. Contoh soalnya adalah sebuah pipa mengalirkan air sebanyak 216 liter air dalam waktu 10 menit. Berapa sentimeter kubik debit air dalam pipa tersebut? Berarti di sini yang diketahui adalah apa saja? Diketahui ini, berarti kan? Ini apa? Apa? Volume berarti dia V sama dengan 216. Kemudian ini 10 menit. Waktu berarti T sama dengan 10 menit. Ini liter. Yang ditanyakan adalah berapakah debitnya? Berarti yang ditanyakan Q. Tapi dalam satuan sentimeter kubik per sekon. Berarti ini harus jadikan ke sentimeter kubik, ini harus jadikan ke sekon. Nah, berarti ini berapa sentimeter kubik? Ini kan tadi desimeter kubik. Ya kan? Kalau dia ke sentimeter kubik, naik apa turun? Apa? Desimeter ke sentimeter naik apa turun? Turun, ya kan? Kalau turun berarti dikali apa dibagi? Dikali, maka 216 dikali 10 pangkat 3 cm kubik. Ya kan? Kemudian 10 menit berapa detik? 1 menit berapa detik? 60. Kalau 10 menit berapa detik? Oke, berarti di sini 600 sekon. Sekarang kita tinggal tuliskan rumusnya. Rumusnya pakai yang mana ini? Q sama dengan V per T. Q sama dengan V per T. V-nya berapa? 216 dikali 10 pangkat 3 per 600. Nah, ini berapa? Coba dihitung dulu berapa. Dua satu enam dibagi 600. Coba dihitung berapa hasilnya. Berapa? 0,36 kali 10 pangkat 3. Nah, kalau ini dikali 10 pangkat 3 berarti kan 360 cm kubik per sekon. Jadi seperti ini ya. Kita ngerjakannya seperti itu. Itu untuk debit. Oke, selanjutnya setelah debit itu nanti ada persamaan kontinuitas ya, atau asas kontinuitas. Nah, asas kontinuitas itu dia berasal dari debit tadi. Dia berasal dari debit. Jadi pada persamaan kontinuitas itu nanti ini fluida termampatkan hasil kali antara kelajuan fluida dan luas itu selalu konstan. Maka di dalam persamaan kontinuitas itu nanti berlaku A1V1 sama dengan A2V2. Ya. Jadi debit yang melewati pipa yang besar itu sama dengan debit yang melewati pipa yang kecil. Itu nilai debitnya adalah sama. Meskipun dia punya lubang yang berbeda.
Ya, itu namanya persamaan kontinuitas. Ya, sampai sini ada yang tanyakan dulu? Belum ada ya? Oke, belum ada. Selanjutnya. Nah, selanjutnya saya kasih contoh soal lagi ini. Sebuah pipa memiliki dua penampang yang berbeda. Masing-masing diameternya adalah 15 cm sama 10 cm. Jika laju pada aliran yang kecil 9 meter per sekon, berapakah laju aliran pada penampang yang besar? Berarti ini menggunakan kontinuitas apa debit? Menggunakan kontinuitas. Berarti yang diketahui adalah ini 15 cm apa ini? Oke, diameter yang besar apa kecil berarti? Besar. Maka diameter 1 sama dengan 15 cm. Diameter 2 itu adalah 10 cm. Kemudian ini laju itu adalah V kecil ya. Jadi V sama dengan 9 meter per sekon. Ini V di yang besar apa kecil? Besar apa kecil ini? Kecil, berarti 1 apa 2? Berapa? 2. Berarti V2-nya 9. Kemudian yang ditanyakan adalah V1. Nah, berarti kita rumusnya pakai A1 V1 sama dengan A2 V2. Ya. Karena A ini yang diketahui adalah diameter, ya kan? Luas lingkaran kalau pakai diameter itu adalah 1/4 pi d kuadrat dikali V1 sama dengan 1/4 pi d2 kuadrat dikali 9. Ini kan sama, ini sama, berarti bisa hilang. Nah, D1-nya berapa? 15 kuadrat dikali V1 ditanyakan 10 kuadrat dikali 9. Ya kan? Nah, berarti V1 sama dengan 100 dikali 9 per 15 kuadrat berapa? Berapa? 225. Berarti 900 dibagi 225. Nah, ini coba dihitung berapa 900 dibagi 225. Berapa? 4 pas? Nah, berarti jawabannya adalah 4 meter per sekon. Jadi, laju aliran pada penampang besar adalah 4 meter per sekon. Sampai persamaan kontinuitas. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan apa enggak? Belum. Oke. Kalau belum ada yang ditanyakan, nah, ini ya. Jadi, perbandingan kecepatan fluida itu nanti A1 V1 sama dengan A2 V2 yang tadi. Atau bisa pakai V1 per V2 sama dengan A2 A1. Kalau dia pakainya diameter, berarti D2 per D1 kemudian kuadrat. Kalau R juga sama, R2 per R1 dikuadratkan, seperti tadi. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini namanya adalah hukum Bernoulli. Ya, atau asas Bernoulli. Asas Bernoulli itu adalah pada pipa mendatar, ini ya, pada pipa mendatar, tekanan fluida yang paling besar itu adalah bagian yang kelajuannya paling kecil. Dan tekanan paling kecil itu pada bagian kelajuannya yang paling besar. Seperti itu. Ya.
Itu namanya asas Bernoulli. Nah, maka asas Bernoulli itu nanti penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ada perahu motor, ya kan? Ada aliran air yang keluar dari keran. Itu menggunakan asas Bernoulli. Oke. Saya lanjutkan. Nah, ini. Selanjutnya ini, hukum Bernoulli itu nanti bisa dituliskan bahwa tekanan ditambah dengan setengah rho V kuadrat ditambah rho GH itu sama dengan konstan. Ya. Itu pada hukum Bernoulli. Jadi, gambar dari hukum Bernoulli itu bisa seperti ini. Aliran seperti ini pernah kita jumpai. Di mana? Dari pipa sumber air menuju ke tampungan air. Dia kan pipanya seperti ini. Ya kan? Itu menggunakan asas Bernoulli atau hukum Bernoulli. Sampai sini ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan enggak? Oke, kalau belum, di sini saya punya alat praktikum ya. Ini nanti kita praktikum mengenai debit. Jadi ini ada apa namanya? Ada botol, kemudian tutup yang saya lubangi, ya kan? Nah, silahkan diamati, ini ada botol, ada tutup, ya kan? Terus kita nanti mau praktikum apa? Praktikum apa kita? Praktikum fluida. Oke, sudah dibentuk kelompoknya? Sudah dibentuk ya kelompoknya. Oke, kalau kelompoknya sudah dibentuk, silahkan perwakilan kelompok mengambil alat praktikum ini di sana. Ya, satu kelompok satu. Gitu ya. Silahkan diambil. Silahkan. Silahkan diambil. Sudah semuanya? Sudah? Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5. Oke. Kalau sudah, ini ya. Ini ada lembar praktikumnya. Kita bahas bareng-bareng dulu sebelum kalian praktikum. Oke. Ini ya. Oke, sudah dapat lembar semuanya? Sudah dapat lembar pengamat semuanya? Oke, kita baca sama-sama dulu ya. Kita baca sama-sama dulu sebelum dikerjakan. Di situ ada alat dan bahannya. Sebelum kita ke alat dan bahan, dilihat tujuannya dulu. Tujuannya untuk apa? Ya, jadi kita nanti praktikumnya untuk mengetahui faktor-faktor dalam debit fluida. Di situ nanti alat dan bahannya ada. Yang pertama ada apa? Botol, ya kan? Kemudian ada apa lagi? Tutup yang sudah dilubangi menjadi 4 macam, ya kan? Kemudian ada ember, ada air, kemudian sediakan 1 stopwatch, ya. Silakan sediakan 1 stopwatch. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang tanyakan? Belum ada ya?
Oke, kalau belum ada, saya jelaskan dulu apa itu namanya langkah-langkahnya. Jadi di situ kan ada tabel, ya. Kemudian ada diameter lubang. Diameter lubangnya kan ada macam-macam. Yang pertama silahkan ditulis luasnya dulu, itu nanti dicari. Setelah dicari luasnya dulu, kemudian kamu pasang. Di situ mintanya yang pertama diameternya adalah 0. Dipasang dulu 0,5. Kemudian temannya nanti ditaruh di sini ya. Ditaruh gini dulu, ditaruh gini. Jadi telapak tangan di atas tutup botol. Kemudian dibalik. Setelah dibalik, kemudian diisi air sampai 500 ml. Ya. Setelah sampai 500 ml, kemudian tangannya dilepas. Ketika tangan ini dilepas, satu temennya nanti langsung menghitung pakai stopwatch. Ditulis berapa sekon, ditulis di dalam tabel. Gitu ya. Begitu diulangi sampai diameter yang 2 cm. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Gimana? Sudah paham? Sudah? Oke, kalau sudah paham silahkan didiskusikan dengan kelompoknya. Ya, itu. Silahkan. Gimana? Silahkan diisi air dulu. Berdiri nggak apa-apa, yang penting hati-hati. Agak sini ya, Dendek. Nah. Ini sudah ketes loh ini. Diulangi. Tambah none, tambahi sampai ini. Ini sudah netes. Tambahi sedikit. Nah. Sampai habis. Nah, sudah. Silahkan ditulis. Nanti kalau waktunya itu sedikit enggak, misalkan yang paling terakhir dia kok lebih besar lagi daripada yang atasnya, boleh diulangi lagi praktikumnya. Gitu ya. Sudah bisa kelompok ini ya? Silahkan. Sedikit lagi. Sudah. Sedikit lagi. Sudah. Sampai habis.
kurang mari loh, tak bisa loh. Berapa? 4. 4 atau 3 loh, 3. Gimana ini? Gimana? Sudah? Sudah? Oke. Ini anu ya, untuk waktunya itu nanti misalnya 23 ya. Ini 23, ini 23 gitu aja. Ini ditulis nih, biar mudah kamu ngitungnya. Ini nanti kan 7 kan? 7,6 berarti pembulatan ke atas, maka dia jadi 8. Ini 4. Oh, ini 2. Oke, ditulis seperti itu ya. Oke. Oke, perhatikan jika sudah selesai menghitung sampai diameter yang keempat ya, silahkan nanti dihitung aliran air atau debit aliran air pada tabel yang paling kanan. Ya. Nah, pada tabel yang paling kanan itu nanti silahkan dihitung. Di situ volume dibagi dengan waktu. Volumenya mana? Volumenya itu yang tertera di botol tersebut. Gitu ya. Oke, silahkan. Gimana? Ya. 0,5 kan dicoba 2 kali kan 23. Ya, yowes, berarti 23 gitu. Kemarin berapa? Kalau hari ini kamu 23 ya 23 ya. Gitu. Iya? Kalau enggak sama kan satu tok tuh. Satu apa piro sing enggak sama? 24. Sudah. Silahkan didiskusikan. Silahkan berdiskusi ya. Wes, dikerjakan soalnya sama, silahkan didiskusikan dengan teman-temannya. Gitu ya. Iya. Ini apanya? Ini luasnya. Gak usah, luasnya ini sudah pembulatan. Sudah dibulatkan kan ini 2 angka di belakang koma. Ya. Silakan pakai ini aja. Ya. Jika sudah selesai dalam praktikum, jika sudah selesai menghitung waktunya ya, silahkan peralatannya dirapikan, dikembalikan ke tempatnya semula. Gitu ya. Ya, silahkan. Kemudian, kalau sudah selesai menghitung debit alirannya, silahkan didiskusikan dengan temannya soal-soal yang ada di bawahnya itu. Itu kan ada soal. Silahkan didiskusikan. Silahkan didiskusikan ya. Oke. Yang mana?
ini tuh. Ini, lawang. Silakan didiskusikan soal-soalnya ya. Silakan dijawab. Ya. Ya, di gambar sini. Gimana? Apanya? Ini dibagi ini. Ininya ngikut terus. Sudah? Ya, ditulis ini. Ditulis. Hati-hati bahasa. Ya. Lanjut. Nomor 2 samping itu. Mana ini sudah? Ya. Kenapa? Iya. Ditulis itu ya. Setelah itu nanti buat itu. Jawab soalnya. Soalnya apa, kemudian dikerjakan. Gitu ya. Nah, silahkan diskusi dengan teman-temannya.
Ya, 0, berapa? Maksudnya? Ininya. Ini yang paling atas no, kan ini 2, ini koma 0. Itu. Ya kan? Heeh. Yang ini sudah. Itu nanti. Ya, digambar di sini grafiknya ya. Bawah sini, saya kasih tempat di sini. Digambar ya. Tuh. Kelompok ini sudah. Apanya? Angkanya. Di sini angkanya berapa aja? Ini ya. Di sini. Iya. Sudah. Sudah semuanya ini kesimpulannya sudah. Oke, ditunggu yang lainnya dulu ya sambil mengerjakan soal-soal mengenai fluida dinamis ya. Silakan dibuka bukunya terus sambil mengerjakan soal yang lainnya. Gitu ya. Oke. Gimana yang ini sudah menggambar? Ya. Ini tulis saja. Berarti kan ini jawabannya 0,02 toh. Ininya ngikut nanti. Oh, tinggal di sini 0,02. Ini 0,06, terus 0,125, terakhir 0,25. Oh, ininya sama semuanya kan? Kalau dia sama semuanya, tulis di atasnya sini aja. Dalam kurung kali 10 pangkat min 3. Gitu. Angkanya langsung di sini ditulis ini aja. Gitu ya. Oke.
kelompok ini sudah selesai? Kenapa? Iya, satu. Iya, nanti di depan, ditunggu aja. Ini sudah selesai semua? Sudah? Sudah apa belum? Kesimpulannya sudah? Kesimpulannya sudah, iya. Kalau sudah, tunggu temennya yang belum ya. Sambil silahkan mengerjakan soal-soal pengayaan di buku. Ya, silahkan dibuka bukunya. Di situ nanti ada soal, ya silahkan dikerjakan. Diskusikan dengan teman-temannya. Gitu ya. Gitu ya. Silahkan dibuka bukunya, terus didiskusikan sama temennya. Iya. Ditulis apa? Kesimpulan itu menjawab dari tujuan. Ya, tujuannya apa? Tujuannya itu kan faktor kan. Berarti setelah praktikum ini berarti faktor apa yang mempengaruhi aliran air gitu. Ya, ditulis. Yang sudah berapa kelompok ini? Yang sudah selesai? Coba yang sudah selesai silakan angkat tangannya. Masih 2 kelompok, oke. Yang belum selesai silakan diselesaikan dulu ya. Silakan diskusi dengan teman-temannya. Gitu ya. Gimana? Sudah selesai kelompok ini? Sudah sampai kesimpulan? Oke. Kalau sudah sampai kesimpulan, ada kelompok yang belum ya? Silahkan dikerjakan soal-soal yang lain dulu. Di buku ada soal kan? Silahkan dikerjakan soal-soal yang ada di buku. Boleh diskusi sama teman-temannya. Ya. Gimana? Sudah ini? Masih proses? Oke. Iya.
Hmm? Kelompok terserah sih namanya, nanti tak panggil kelompok siapa gitu aja ya. Kurang berapa kelompok yang belum selesai? Kurang berapa kelompok? Satu ya? Oke. Ya, oh. Ya, ya. Oke, sudah selesai ya? Belum yang ini? Nggak apa-apa, ditunggu. Yang lain jawab kesimpulannya aja, nggak apa-apa di lembaran yang lain ya, biar terbantu temennya. Ditulis di lembaran nggak apa-apa aja nanti ya. Iya. Nggak usah, nanti langsung hasilnya aja. Langsung hasilnya. Ini dikerjakan dulu, yang lainnya presentasi kalau ya.
Dikerjakan dulu, yang lainnya presentasi. Gitu ya. Oke, sudah ya? Diskusinya sudah? Silahkan, ini nanti maju presentasi ya. Silahkan maju satu kelompok, semuanya maju. Dan dibacakan hasilnya satu orang. Nanti silahkan ditanggapi oleh kelompok yang lainnya. Bagaimana hasil kelompok yang maju tersebut. Gitu ya. Jadi yang lainnya menanggapi apa yang dipresentasikan. Paham maksudnya? Paham? Oke. Silahkan ya, silahkan maju kelompoknya Nia dulu. Ya, silahkan maju, silahkan. Silahkan dipresentasikan hasilnya ya. Jadi hasil praktikumnya apa, silahkan dibacakan di depan, di depan teman-temannya. Ya, silahkan di depan. Silahkan dibacakan hasilnya, mewakili kelompoknya. Ya, yang lainnya coba silahkan diperhatikan ya. Saya izin menjawab pertanyaan yang pertama. Bentuk grafik hubungan aliran debit air fluida terhadap waktu. Bentuk grafiknya menurun. Yang kedua, bentuk grafik hubungan debit aliran fluida terhadap waktu luas lubang berhasil menurun. Yang ketiga, bagaimana hubungan debit aliran fluida dengan waktu? Hubungan debit aliran fluida dengan waktu adalah berbanding terbalik. Yang keempat, bagaimana hubungan luas lubang dengan aliran debit fluida? Hubungan luas dengan debit aliran fluida adalah berbanding terbalik. Jadi kesimpulannya adalah faktor yang mempengaruhi aliran debit air adalah luas lubang, waktu, volume, dan kecepatan air. Kecepatan aliran. Oke. Silakan ada yang menanggapi dari kelompoknya Nia. Mungkin ada kelompok lain yang akan menanggapi. Gimana? Adakah yang mau menanggapi kelompok yang maju di depan presentasi ini? Enggak, berarti sudah ya, sudah paham ya? Oke, silakan kalau sudah paham, silahkan kembali ke tempat, ditutup dulu. Ditutup dulu. Nah, ya, ditutup dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus. Tepuk hebat buat kelompoknya Nia ya, biar kita semangat dalam presentasinya. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Kita hebat. Hebat, hebat, hebat. Yes. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kelompok yang kedua, silahkan kelompoknya Didit ya. Silahkan kelompoknya Didit maju. Silahkan di sini ya, silahkan maju, dipresentasikan hasilnya. Apanya? Silahkan. Silahkan dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok. Yang nomor satu, grafik hubungan debit aliran fluida terhadap waktu. Untuk grafiknya itu turun ke bawah. Yang kedua, grafik hubungan debit aliran fluida terhadap luas lubang. Grafiknya turun ke bawah. Bagaimana hubungan debit aliran fluida dengan waktu? Untuk hubungan debit aliran fluida dengan waktu itu berbanding terbalik. Nomor 4, bagaimana hubungan luas lubang dengan debit aliran fluida? Hubungan luas lubang dengan debit aliran fluida berbanding terbalik. Jadi kesimpulannya, untuk faktor yang mempengaruhi debit aliran
Silahkan, mungkin ada yang mau menanggapi kelompok yang ada di depan. Ada yang menanggapi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, silahkan ditutup. Presentasi dari Bapak kami. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih tepuk hebat untuk ini. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Kita hebat. Hebat, hebat, hebat. Yes. Terima kasih. Selanjutnya, silahkan kelompoknya Amel. Kelompoknya Amel silahkan maju. Silahkan maju, hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Rahma Amelia. Saya sudah benar. Kami di sini akan memaparkan hasil diskusi kami dari LKPD dengan judul debit aliran fluida. Selanjutnya, saya akan memaparkan hasil pengukuran kami. Nomor 1 dengan diameter lubang 0,5, luas lubang 0,25, 0,20, waktu 27 second, dan debit aliran fluida 0,01. Nomor 2 dengan diameter lubang 1, luas lubang 0,78, waktu 7, dan juga debit aliran fluida 0,7. Dan yang ketiga, diameter lubang 1,5, luas lubang 1,76, waktu 3 second, dan debit aliran 0,16. Dan yang terakhir adalah nomor 4, diameter lubang 2, luas lubang 3,14, waktu 2, dan debit aliran fluida 0,25. Pertanyaan dan diskusi. 1. Buatlah grafik hubungan debit aliran fluida terhadap waktu. Di sini grafik kita adalah menit. Dan yang kedua, buatlah grafik debit aliran fluida terhadap luas lubang. Ini ada macam-macam. Dan yang ketiga, bagaimana hubungan aliran fluida dengan waktu? Hubungannya itu berbanding terbalik. Dan nomor 4, bagaimana hubungan luas lubang dengan debit aliran fluida? Sama teman-teman, berbanding terbalik. Kesimpulan dari LKPD kami ialah faktor yang mempengaruhi debit aliran air adalah luas lubang, waktu, volume, dan kecepatan aliran. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lainnya? Dari hasil pemaparan kelompoknya Amel? Apakah ada? Tidak, mungkin tidak ada. Ya, silahkan ditutup kalau tidak ada. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk hebat. Aku hebat. Aku hebat. Kita hebat. Hebat, hebat, hebat. Oke. Selanjutnya kelompoknya silahkan. Silahkan maju ya. Dibacakan hasil praktikumnya tadi seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil pemeriksaan. Nomor 1. Buatlah grafik hubungan debit aliran fluida terhadap waktu. Grafik hubungan debit aliran fluida terhadap waktu menurun. 2. Buatlah grafik hubungan debit aliran fluida terhadap luas lubang. Grafik hubungan debit aliran fluida terhadap luas lubang menurun. 3. Bagaimana hubungan debit aliran fluida dengan waktu? Hubungan debit aliran fluida dengan waktu adalah sebenarnya terbalik. 4. Bagaimana
Dengan lubang dengan debit aliran fluida adalah berbanding terbalik. Kesimpulannya dibacakan. Nah. Kesimpulan, faktor yang mempengaruhi waktu adalah luas, volume, dan kecepatan aliran. Oke. Ada yang menanggapi dari kelompok yang maju di depan ini? Ada? Sama ya? Oke, kalau sama. Silahkan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk hebat. Aku hebat, kamu hebat, kita hebat, 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 hebat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok yang terakhir ya, kelompok terakhir kan ya. Silakan maju kelompok terakhir. Maju kelompoknya Darren. Silakan. Nah, silakan dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil percobaan dari kelompok kami. Nomor 1, diameter lubang 0,5, luas lubang 0,20, waktu 22,10, debit aliran fluida 0,02. Nomor 2, diameter lubang 1, luas lubang 0,78, waktu 6,74, debit aliran fluida 0,07. Nomor 3, diameter lubang 1,5, luas lubang 1,76, waktu 3,28, debit aliran 0,15. Nomor 4, diameter lubang 2, luas lubang 3,14, waktu 1,80, dan debit aliran fluida 0,27. Pertanyaan dan diskusi. Nomor 1, buatlah grafik hubungan debit aliran fluida terhadap waktu. Grafiknya menurun. Nomor 2, buatlah grafik hubungan debit aliran fluida terhadap luas lubang. Grafiknya menurun. Nomor 3, bagaimana hubungan debit aliran fluida dengan waktu. Hubungan debit aliran fluida dengan waktu berbanding terbalik. Nomor 4, bagaimana hubungan luas lubang dengan debit aliran fluida. Hubungan luas lubang dengan debit aliran fluida berbanding terbalik. Kesimpulan, faktor yang mempengaruhi debit aliran air adalah luas lubang dan waktu. Oke. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lainnya? Gimana? Tidak? Oke. Silahkan ditutup kalau tidak. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Kita hebat. Hebat, hebat, hebat. Yes. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Nah. Semuanya sudah praktikum tadi, ya kan? Kemudian semuanya sudah presentasi. Untuk tujuan dari praktikum tadi adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi debit aliran air. Ya kan? Nah, faktor yang mempengaruhi aliran debit air itu adalah ada waktu, kemudian ada luas penampang, ada kecepatan aliran, terus ada lagi tekanan. Nah, dalam praktikum tadi itu kalian sudah membuktikan bahwa persamaan yang saya jelaskan Q sama dengan V per T. Di praktikum kalian itu tadi sudah menjelaskan bahwa aliran debit air sebanding apa berbanding terbalik dengan waktu? Berbanding terbalik. Apakah sama dengan persamaan ini? Q dan T ini berbanding terbalik.
balik ya. Oke, berarti dalam praktikum itu kalian sudah berhasil. Oke, beri tepuk tangan untuk kalian semuanya. Oke, itu. Jadi selanjutnya setelah kalian melaksanakan praktikum, kemudian tadi sudah saya kasih materi, hari ini saya kasih soal, silahkan dikerjakan secara individu. Setelah itu silahkan dikumpulkan. Waktunya 5 menit. Ya, oke. Silahkan. Ini soalnya saya bagikan. Nih. Silahkan dikasih nama, nanti dijawab ya. Kemudian setelah selesai, dikumpulkan bersamaan dengan hasil praktikumnya tadi. Gitu ya. Nah, silahkan dijawab. Nih, silahkan. Semuanya sudah dapat? Semuanya sudah dapat soalnya? Sudah? Oke, silahkan dikerjakan. Kalau sudah dapat semuanya, silahkan dikerjakan. Waktunya tak kasih 5 menit ya. Silahkan dikerjakan 5 menit dari sekarang. Silakan ditulis nama dulu, setelah namanya ditulis, setelah itu silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Tak kasih waktu 5 menit ya. Ayo Ren, kerjakan Ren. Silahkan dikerjakan. Silahkan dikerjakan. Untuk nomor 1 ya, nomor 1 itu menjodohkan ya. Untuk yang nomor 1 itu adalah menjodohkan. Silahkan dijodohkan. Kemudian untuk yang nomor 2 itu dijawab pilihan gandanya. Ya. Yang terakhir itu ada uraian singkat. Gitu ya. Itu ya, silahkan. Silahkan dikerjakan sesuai apa yang saya jelaskan tadi. Itu ya. Oke, silahkan. Silakan dikerjakan setaunya. Setahu kalian tadi saat saya jelaskan itu setahu kalian aja. Gitu ya. Berarti saya nanti tahu kekurangan kalian di mana, saya tahu. Gitu ya.
Oke, waktunya sudah habis ya, sudah 5 menit. Silahkan dikumpulkan jadi satu bareng-bareng dengan hasil praktikum tadi ya. Jadi satu kelompok, jadi satu, nanti silahkan dikumpulkan di meja saya. Ya, silahkan. Silahkan dikumpulkan. Silahkan dikumpulkan. Sudah yang ini? Belum? Silahkan. Segera ya. Setelah itu silahkan dikumpulkan. Sudah? Jadikan satu sama ini silahkan dikumpulkan. Ya, perwakilan dikumpulkan di depan sana. Ayo silahkan. Yo ini silahkan dikumpulkan. Jadi satu ya. Jadi satu. Karo iku mang, karo apa? Selesai. Sama ini, sama apa ini jenenge LKPD-nya jadikan satu, dikumpulkan di depan ya. Jadi satu kelompok. Ya, silahkan. Kelompok ini silahkan jadikan satu, dikumpulkan di depan. Waktunya sudah habis ya. Sudah, jadi satu silahkan dikumpulkan di depan. Ini toh? Oh. Mana? Ya wes. Yang mana? Sudah ya, silahkan dikumpulkan di depan. Oke, terima kasih. Oke, semuanya sudah mengumpulkan? Oke. Pada hari ini apa saja yang dapat kita pelajari, apa yang kita dapatkan pada pelajaran hari ini? Yang pertama kalian mengetahui apa? Fluida dinamis. Kemudian apa lagi? Ciri-ciri fluida ideal. Apalagi selain itu? Mengetahui apa? Oh ya, faktor-faktor yang mempengaruhi debit aliran air. Terus apa lagi selain itu? Persamaan dari debit. Oke, untuk hari ini materinya itu ya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya akan saya bahas mengenai penerapan dari asas Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu untuk pertemuan selanjutnya. Oke, untuk hari ini sampai sini silahkan perangkat pembelajarannya atau alat pembelajarannya silahkan dirapikan. Silahkan dirapikan dulu alat belajarnya, silahkan dimasukkan tas. Sudah dirapikan semuanya? Oke, ditutup Ren, sudah. Nah, oke. Sudah semuanya untuk hari ini? Sudah, oke. Bagaimana kesan kalian untuk pelajaran hari ini? Seru, kemudian? Hebat. Kemudian ada yang menyenangkan. Oke. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dengan berdoa ya. Silahkan ketua kelasnya, siapa tadi? Jovan ya. Silahkan Jovan memimpin berdoa. Silahkan dipimpin. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik, sebelum kita tutup ya, sebelum kita tutup, ada sedikit pesan moral dari saya. Perubahan kecil dalam hidup manusia itu sangat berarti. Karena perubahan kecil di dalam hidup itu bisa merubah menjadi perubahan yang sangat besar. Ya. Nah, maka rubahlah hidup kalian dari yang kebiasaan kecil, sedikit demi sedikit, maka itu nanti akan merubah hidup kalian secara keseluruhan. Ya. Karena apa? Karena sesuatu yang kamu usahakan sekarang itu tidak langsung kita nikmati besok, tidak langsung kita nikmati bulan depan. Ya. Tetapi apa yang kita usahakan, proses kita sekarang ini bisa kita rasakan, bisa kita nikmati 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Ya. Maka dari itu, mumpung kalian masih muda, mumpung kalian masih bisa sekolah, usahakan kalian itu bisa berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan cita-cita kalian. Semuanya punya cita-cita? Punya? Oke. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini semoga mengesankan bagi kalian. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.